Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Wene Aliudin, NPM 12379. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis situasi di Palestina Gaza tahun 2023-2024. Di sini ada pendahuluan, yang mana pendahuluan ini membahas mengenai sebab akibat dari peristiwa 7 Oktober 2023, sehingga eskalasi operasi militer Israel dan dampaknya pada warga sipil Gaza, sekaligus mengakui adanya dugaan pelanggaran dari Hamas melalui penyanderaan dan serangan roket. Secara akademik, slide ini sudah mengikuti pola analisis yang benar, yakni memulai dari pemetaan fakta dan dampak kemanusiaan sebelum masuk ke kualifikasi yuridis. Penyebutan pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 pada Statuta Roma menegaskan bahwa presentasi ini menggunakan pendekatan normatif yang mencoba menautkan peristiwa faktual dengan kategori kejahatan internasional. Meskipun penyebutan data korban masih bersifat umum dan belum dilengkapi indikator sumber atau periode spesifik. Kemudian untuk slide selanjutnya, pada pasal 7 Statuta Roma menegaskan bahwa pembuktian pada dua elemen krusial kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu adanya serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil, narasi tentang korban sipil yang tinggi, penghancuran infrastruktur, pemindahan paksa, dan pembatasan kebutuhan dasar, mencoba membangun argumen bahwa terdapat pola serangan yang tidak insidental. Secara logika hukum, bagian terpentingnya adalah penegakan bahwa dalih target militer tidak otomatis menggugurkan pada unsur pasal 7 Statuta Roma ketika serangan berulang menghasilkan dampak sipil yang sangat besar dan konsisten. Walau demikian, agar lebih kuat sebagai analisis, pembahasan pasal 7 idealnya menegaskan bahwa yang dinilai bukan hanya akibatnya, melainkan juga konteks kebijakan, perintah, dan kesadaran pelaku terhadap serangan sebagai bagian dari suatu attack against a civilian population. Kemudian untuk slide selanjutnya ada di pasal 8 Statuta Roma mengenai serangan terhadap objek sipil sebagai kejahatan perang. Slide ini menyorotkan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter, yakni kewajiban membedakan kombatan dan warga sipil serta objek militer dan sipil. Contoh objek seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, kamp pengungsian, dan infrastruktur vital dipakai untuk menunjukkan bahwa jika serangan terjadi tanpa verifikasi fungsi militer, maka timbullah dugaan serangan terhadap objek sipil. Secara metodologis, analisis ini tepat karena menempatkan kewajiban verifikasi target dan mitigasi kerugian sipil sebagai standar penilaian legalitas serangan. Klaim tentang human shield diperlakukan dengan benar sebagai isu yang tidak menghapus kewajiban proporsionalitas dan pembedaan. Analisis terpisah ini sangatlah penting jika ditulis sebagai penilaian unsur pada pasal 8 yang menguji apakah serangan bersifat inkriminatif ataukah benar ada alasan militer yang dapat dibuktikan. Kemudian, pada pasal 8 Statuta Roma, adanya pengepungan Gaza dan krisis kemanusiaan. Pada pasal 8 Statuta Roma ini membahas pengepungan sebagai metode perang yang berada pada wilayah bersyarat dan hukum internasional. Tidak selalu terlarang, tetapi menjadi bermasalah ketika mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan kematian warga atau ketika bantuan kemanusiaan netral dihambat. Uraian tentang terhentinya pasokan air, listrik, bahan bakar, makanan, dan obat-obatan membangun hubungan antara tindakan militer dan runtuhnya sistem kehidupan sipil, yang dalam kerangka pasal 8 dapat mengarah pada dugaan pelanggaran serius hukum humaniter. Dari sisi kekuatan argumen, slide ini berhasil menunjukkan bahwa penderitaan sipil tidak hanya akibat serangan langsung, tetapi juga akibat kebijaksanaan pembatasan akses kebutuhan dasar. Namun, agar lebih tajam, analisis bisa menambahkan parameter hukum yang biasa dipakai untuk menilai pengepungan, seperti akses kemanusiaan, perlindungan kelompok rentan, serta proporsionalitas dampak terhadap populasi sipil. Kemudian masih dalam pasal 8 Statuta Roma yang membahas prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter. Proporsionalitas menempatkan sebagai ukuran legalitas serangan dengan membandingkan keuntungan militer langsung dengan kerugian insidental pada warga atau objek sipil.
Penguatan utama pada slide ini adalah pernyataan bahwa keuntungan militer harus konkret dan nyata, bukan spekulatif, sehingga penghancuran besar yang tidak menunjukkan nilai strategis jelas dapat dinilai melanggar proporsionalitas. Dengan menyebut penggunaan senjata barat di wilayah padat penduduk, presentasi mencoba menunjukkan adanya indikasi eksidensial HAM. Secara analisis, proporsionalitas memang area paling sulit karena membutuhkan penilaian konteks, informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan pada saat serangan, serta pilihan langkah pencegahan. Karena itu, slide ini sebenarnya sudah berada pada arah yang tepat, tetapi akan lebih kuat jika dibangun sebagai uji berlapis, target, keuntungan militer, prediksi dampak sipil, dan langkah mitigasi yang diambil. Kemudian yang terakhir pada pasal 81 Statuta Roma yang membahas mengenai penyanderaan warga sipil sebagai kejahatan perang. Di sini berperan penting sebagai penyeimbang objektivitas analisis karena menegaskan bahwa hukum internasional mengikat semua pihak, termasuk kelompok non-negara. Uraian mengenai penyanderaan lebih dari 200 warga sipil Israel dan penggunaan mereka sebagai alat tawar menautkan peristiwa faktual dengan unsur penyanderaan dalam hukum humaniter. Dari sisi hukum, penyanderaan warga sipil merupakan pelanggaran berat dan secara logis dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang bila unsur penahanan paksa, status non-kombatan, dan tujuan pemaksaan terpenuhi. Dampak psikologis dan eskalasi konflik yang disebutkan memperkuat argumen bahwa tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hak individu, tetapi juga metode perang yang dilarang. Nah, pada slide berikutnya ada di pasal 6 Statuta Roma yang membahas mengenai dugaan genosida dan kasus Afrika Selatan di ICJ. Mengangkat isu paling sensitif dan paling tinggi standar pembuktiannya, yaitu genosida, dengan menekankan bahwa pembuktian niat genosida tidak bisa disimpulkan hanya dari akibat perang. Rujukan pada gugatan Afrika Selatan di ICJ dan pembahasan tentang pernyataan pejabat serta pola tindakan berulang menunjukkan pemahaman bahwa genosida memerlukan pembuktian mens rea yang spesifik, yakni intent to destroy suatu kelompok yang dilindungi. Pada bagian ini, presentasi sudah menunjukkan kehati-hatian akademik dengan menampilkan juga bantahan Israel bahwa operasi ditujukan pada Hamas dan korban sipil diklaim sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan. Secara kualitas analisis, slide ini kuat karena menjelaskan titik perbedaan antara dugaan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dengan genosida, yakni letak pada niat khusus bukan semata skala kerusakan. Kemudian, sudah berujung dari slide presentasi analisis situasi Gaza pada kesimpulannya, yaitu temuan dari pasal 6, 7, dan 8 serta menyatakan bahwa situasi Gaza menunjukkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum humaniter dan potensi kejahatan internasional yang serius. Argumen bahwa pembunuhan massal, pemindahan paksa, dan penghancuran infrastruktur mengarah pada pasal 7, sementara serangan tanpa pembedaan, pengepungan, dan pembatasan bantuan mengarah pada pasal 8, memberi struktur logis yang koherensif. Penegasan bahwa tuduhan genosida membutuhkan standar pembuktian tinggi juga menunjukkan konsistensi akademik agar tidak terjadi lompatan kesimpulan. Namun, untuk PPT analisis ini yang lebih kritis, kesimpulan dapat diperkuat dengan menyebut kebutuhan jenis bukti yang relevan, mekanisme akuntabilitas yang mungkin ditempuh, dan implikasi hukum bagi para pihak tanpa membuat klaim melampaui bukti yang tersedia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.